Di sini ini kali kedua yang Mbak tahu. Iya. Kamu datang ya? Ya, seperti apakah hari ini bareng sama anak yatim? Alhamdulillah aku kan sudah insya Allah aku sampaikan dalam hati ya sebenarnya. Ingin selama Ramadan itu nggak mau putus sedekahnya, jadi pengen sedekah setiap hari. Yang alhamdulillah hari ini teman-teman juga ngajakin untuk buka sama anak yatim 500 anak yatim lagi. Kalau kemarin kan juga 500, ini 500 anak yatim dari mana aja mungkin ya? macam-macam. Itu ada panitia yang ngatur. Jadi aku terima beres aja. Bentuk berbaginya seperti apa, Kak Ica? Berbaginya? Bentuk berbaginya seperti apa? Kirim uang, jadi kumpulin teman-teman, nanti kebutuhan kita misalkan 300 juta untuk acara di sini, ya udah, jadi kita kumpulin sampai 300 juta. Jadi ini semua juga bukan dari aku, dari semua. Berkah Ramadan Kak, akhirnya masih bisa berbagi di tahun. Iya, karena kan kita khawatir ya jangan sampai ternyata ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadi gitu, semalam juga itikaf, berdoa, sedihnya tuh kita itu kalau menjadi manusia, kalau aku sendiri ya, aku selalu membayangkan kalau ini adalah hari terakhir kita, sehingga kita bisa menjadi manusia lebih baik, sedekahnya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak. Maksudnya tabungan untuk Allah itu apa? Tabungan untuk Allah? Bukan tabungan untuk Allah dong. Allah, kita itu berbuat baik, kita sholat, kita puasa, itu semua tabungannya buat kita. Apa sih yang bisa bikin Allah itu tersenyum? Satu-satunya yang bisa bikin Allah tersenyum adalah ketika kita membantu orang lain itu tersenyum, dari disitulah Allah tersenyum. Makanya disitulah arti kata sedekah gitu. Makanya aku tadi seperti aku sampaikan tadi di atas, tips sukses dunia akhirat ya banyakin sedekah. Aku baru satu, kita punya perusahaan bareng ya. Nah itu aku punya komitmen untuk punya jatahnya Allah. Jadi Allah punya saham gitu di setiap perusahaan. Ya bisa dibilang berapa persen kalau kita kerja sama-sama menteri aja pasti kita sukses kan. Bisa dibilang pasti sukses gitu. Kerja sama-sama Pak Presiden udah pasti sukses. Apalagi kita kerja sama-sama Tuhan. Jadi ada jatah Tuhan di dalam setiap perusahaan. Nah itu disisihkan dan ya disisihkan di rekening yang berbeda. Jadi kalau setiap ada acara kayak gini, ada teman ngajak, itu aku udah tahu ada duit berapa sih dalam perusahaan ini yang untuk punya Allah gitu. Jadi aku keluarkan. Pak Fitri mendampingi atau ikut acara ini? Ikut mendampingi. Melihat Kak Ica terus berbagi, terus Pak Fitri juga masih terus menemani. Ya ini contoh baik ya buat teman-teman yang ingin termotivasi gitu untuk melakukan amal-amal kebaikan khususnya di bulan Ramadan ini, supaya menginfluence ya, karena aku ini kadang-kadang suka antara khawatir orang bilang kalau ini ria, karena betul. Aku bingung juga konten apa yang mesti aku pamerkan di media sosial ini. Masa mesti konten yang nggak benar gitu, konten yang bad influence untuk penontonnya. Makanya aku tuh ya Allah, mudah-mudahan ini tidak dianggap ria sama Allah. Aku membuat konten berbagi, semoga niat baik aku bikin konten ini menginfluence orang, mengingatkan orang, dan aku selalu memberitahu bahwa sedekah itu pangkal kaya, kalkulator Allah itu berbeda. Kalau orang berpikir hemat pangkal kaya, tapi kalau aku berpikir semakin banyak sedekah itu semakin Allah tidak mungkin membuat kita miskin gitu. Dan banyak edukasi yang aku sampaikan, contoh kayak waktu aku haji, aku ngerasa pada saat aku pulang haji, terus tiba-tiba duit haji aku dibalikin sama Allah. Terus pas di haji aku berdoa lagi, ya Allah aku pengen banget umroh sama semua keluarga aku dengan fasilitas yang baik, sama semua karyawan aku. Terus nggak lama 3 bulan dapat rezeki. Terus aku langsung berpikir, oh ini kayak rezeki doa aku kemarin deh gitu. Jadi kita jangan sampai lupa juga kan. Begitu kita udah dikasih, terus kita lupa. Nah, akhirnya aku keluarkan uang yang mungkin habis misalkan 1 miliar, itu Allah langsung ganti lagi. Jadi aku disitu berpikir, ini bener-bener the power of sedekah tuh bener-bener nyata gitu. Jadi Allah lindungi, mudah-mudahan Allah selalu lindungi kita semua ya. Lindunginya bukan di akhirat aja, di dunia aja, tapi di akhirat juga gitu. Tapi menimbulkan ini juga nggak sih kan, biasanya netizen kan ada aja nih pro kontra segala macam. Iya, gitu. kan tadi Nah, menghadapinya seperti apa? Kan saya bilang,
pastinya orang ada yang negatif thinking, namanya bikin konten berbagi. Tapi insya Allah konten aku bukan sekedar banyaknya. Sekarang kan lagi ramai ya konten berbagi, ternyata cuma bohongan doang, cuma konten doang. Nauzubillah min dzalik. Karena itu ada kontrak dan segala macam. Aku berbagi real dari diri aku sendiri atau dari teman-teman aku, real dalam hati aku memang untuk menciptakan video yang ramai di media sosial tuh yang menularkan kebaikan gitu, bukan yang apa sih, maksiat gitu loh. Jadi Dan fakta ya, dan nggak bukannya bohong-bohongan. Dan berbagi ini bukan hanya untuk disenangi oleh netizen, bukan banyaknya tetapi faktanya, nyatanya ada. Artinya memang mungkin Kak Fitri melihat banyak influencer yang modelnya kayak gitu, Kak. Artinya berbagi dengan dalih untuk sesuatu gitu. Ada tuh di dunia maya banyak tuh yang dikasih apa bohong, dikasih contoh ya, mungkin sebentar lagi nanti ada juga berita yang influencer lumayan besar ya, selalu menjanjikan apa di tengah-tengah jualannya tuh, nanti kalian tahu. saya juga baru kaget ya, ada seseorang melaporkan, saya punya kantor hukum kan, melaporkan ke kita, dia ternyata Ke depan, Kak. merasa dibohongi oleh konten kreator besar. Nanti mungkin setelah ini akan ada lanjutannya, dan ternyata itu kayak berbagi dia haji umroh itu katanya diduga itu katanya cuma bohong aja gitu. iPhone gitu. Kan kemarin ada juga tuh yang banyak followersnya juga, ternyata kan sudah mengakui dan meminta maaf itu hanya konten saja. Cuma ya nggak apa-apa sih, so far positif gitu. Cuma akhirnya saya juga baru mengetahui, oh banyak ya orang yang Ya mudah-mudahan konten juga palsu begini. Iya, mudah-mudahan jadi contoh juga ya, kalau nanti memang Panitia menangani ini akan menjadi contoh buat teman-teman influencer. Nggak boleh lah bohong-bohong gitu, kasihan para followers, apalagi ekonomi kita lagi susah ya. Orang berharap begitu terus dibohongin, selain juga nggak baik, dosa juga. Inisialnya siapa sih, Kak? Dengan Persia yang Inisial. saya kan hanya teman. Inisial aja. Inisialnya Z. Nggak boleh. Soalnya belum dipegang kuasanya, belum tanda tangan kuasa. Rencana besok orangnya datang dari luar negeri, datang ke Indonesia. Kalau memang sudah tanda tangan kuasa, mungkin nanti kita akan sampaikan, karena sudah ada teguran beberapa somasi dan tidak dibenarkan. Tapi memaknai Lebaran tahun ini seperti apa sih Ramadan di tahun ini? Memaknainya alhamdulillah ya, karena ini Ke depan, benar-benar. Kak. Nah, Mana kameranya? miring nggak? Yang ada lampunya. Yang ada lampunya. Silau soalnya. Tengah les, Kak. Katanya kalau lihat ke lampu. Gimana, Kak? Ramadan ini aku merasa Allah banyak, khawatirnya kalau kita dikasih sibuk ya. Saya dikasih sibuk, tapi sibuk iya, tapi ibadahnya dapat. Aku pulang umroh, aku dapat umroh selama bulan Ramadan. Terus dapat juga setiap hari sesuai dengan niat aku sebelum masuk bulan suci Ramadan. Aku pengen sedekah dan di tiap hari gitu. Jadi kalau aku lagi nggak bisa, aku titip aja atau aku transfer aja, tolong nanti bagi-bagiin gitu. Nah, jadi alhamdulillah aku nggak mau Ramadan ini aku ketinggalan atau sia-sia. Khawatir, kita kan nggak ada yang tahu, umur misteri ilahi. Khawatir kalau ternyata aku tidak bertemu di Ramadan selanjutnya gitu. Jadi memang sedih meninggalkan Ramadan. Itu aku masih sedih ya. Nggak tahu. Sedih kalau kita meninggalkan Ramadan. Jadi kalau aku mengajarkan anakku, nak, jangan kita bahagia kalau kita udah mau Lebaran, justru kita sedih Ramadan meninggalkan kita, karena banyak sekali orang yang udah pada meninggal itu pengen hidup kembali, dia pengen merasakan Ramadan, bagaimana ibadahnya, sedekahnya itu berkali-kali lipat di bulan suci Ramadan. Jangan disia-siain bulan suci Ramadan ini gitu. Tapi di sisi lain juga aku juga harus kerja, aku harus nyari duit, dan aku juga banyak edukasi banyak orang. Kita tuh harus kaya untuk kita banyak bermanfaat untuk banyak orang gitu. 10 hari menjelang Lebaran, Kak, ada lagi santunan atau Hampir setiap hari, Mbak. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Oke. Jadi yang konten itu kapan?
besok ya. Nanti kalau udah kedatangan puasa, Kalian pasti dikasih tahu. Tapi Mbak Fitri ya, puasanya. Aku mah bukan, aku temannya yang punya Persia. Oh gitu. Oke. Kak, tapi juga kekompakan kali ini yang kedua tahun bikin buka bersama gimana sih Kak? Menjaga kekompakan. Menjaga kekompakan. Ya gini-gini aja lah. Gini-gini aja kalau kita berteman dengan tulus kan insya Allah baik. kita juga khawatir jadi ain kan, karena katanya Rasulullah juga sebagian umat mati karena ain itu sangat bahaya banget. Makanya juga aku sangat mengurangi. Sebenarnya kita juga hampir setiap hari juga komunikasi, urusan kerjaan dan segala macam. Cuma karena takut ain itu, dan juga kan Kak Fitri, aku juga ada sedikit trauma sih, karena Kak Fitri dulu pernah bersahabat sama seseorang yang dimana juga deket banget juga kayak begini. At the end. Siapa itu? Oh begitu. Masuklah. Itu loh, jadi aku khawatir Ya, tapi kan kita sama-sama nasibnya pernah bantu orang juga kan. Udah jangan bercanda Kak, atau berantem. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada yang relate, jujur aja ya, kalau ada yang relate takut contoh gitu ya. Contoh misalkan kayak kakak, aku mau kesini, sis pakai baju ini aja, nggak mau Kak, aku nggak mau minjem. Karena aku juga kan pernah ada keributan minjem baju Kak. Jadi aku nggak mau ada keributan, jadi jadikan pelajaran. Sementara aku tuh kan orangnya seneng kalau punya teman itu kalau diskusi tentang fashion lain-lain itu aku seneng. Cuma Ica doang yang gak mau Kak. Kemarin dapat surprise ulang tahun dari Kak Ica ke Fitri. Hari ini juga disurprisein. Hari ini aku bawa dia ke Plaza Senayan kan, suruh dia belanja. Bingung. Kita ambil apa yang kakak mau. Masya Allah ya. Kamu dia malah nyari yang murah-murah. Yang ini aja enggak mau, jadi agak mahal. Bang Lolo mau Aku kan bukan cewek matre. Apalagi